Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رحمنا ورحمكم الله جميعا. Kesempatan yang indah Allah perjumpakan kita dalam kajian rutin bulanan di Ma'had dan Masjid Jamilur Rahman untuk kita mengkupas ilmu dari ilmu-ilmu cabang ilmu syar'i yang dibawa Nabi SAW. Dalam hal ini ilmu terkait Tibbun Nabawi. Dan Ibnu Muflih rahimallahu ta'ala menyebutkan dalam kitabnya yaitu Al-Adab Asy-Syar'iyyah bahwasanya ilmu Tibbun Nabawi termasuk dalam ilmu syar'i dan masuk dalam konteks ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Barakallahu fikum. Sebelumnya pertemuan pertama kita bahas apa? Enggak, sebelumnya Al-Quran. Pertemuan kedua air Zam-Zam. Yakin? Ini pertemuan keberapa berarti? Pertemuan keempat. Berarti pertemuan ketiganya ada yang belum disebut. Al-Quran, air Zam-Zam. Kalau nggak salah Al-Quran kita bahas 2 kali ya. Tentang ain sudah dibahas belum? Belum dibahas. Insyaallah pertemuan berikutnya tentang ain karena sangat penting sekali. Terutama kaum ibu-ibu, mereka paling nggak tahan untuk mencegah tangan mereka dari membuat status. Ya, apalagi status anaknya yang lucu. Walaupun mukanya ditutup, ya, si ibu-ibu kadang apa? Pakai hijabnya yang bermerek difoto, bikin status, dan ini juga berdampak bahkan penyakit, kematian, bahkan pertengkaran rumah tangga. Gara-gara kena ain tiba-tiba akhlaknya wanita berubah. Bahkan ada yang ingin bunuh diri, sebagaimana disebutkan Nabi SAW, orang yang kena ain, ya, dia ingin naik tebing tinggi dan menjatuhkan dirinya, berarti ingin bunuh diri. Nanti akan kita kupas pertemuan berikutnya tentang ain. Pertemuan kali ini dan min fadlik antum catat karena kajian diganti maghrib, ini katakan seperti daurah. Pembahasannya panjang, hanya tentang tidur. Panjang banget. Nanti habis azan nanti lanjutannya panjang. Dan dengan tidur ini antum bisa apa? Menjaga diri antum untuk tetap sehat. Ya, makanya kita kupas bagaimana sih tidur yang benar, posisinya, waktunya tidur, adabnya tidur. Kalau dilanggar efeknya apa yang terjadi? Fa ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Kadang orang nyentengin. Dipikir ngapain sih materi Tibbun Nabawi masuk pola tidur dan adab tidur. Karena berapa banyak orang yang gangguan
pola tidur alias tidurnya ghairu munazzam. Tidurnya nggak beraturan. Akhirnya apa? Sampai ada yang datang ke kami, anak muda usianya 22 tahun, hematuria, pipis darah, jantungnya bengkak. Kenapa? Ternyata jarang tidur. Ada orang yang kurang tidur, ternyata ketika pemeriksaan laboratorium menunjukkan angka kolesterol tinggi sekali. Gara-gara kurang tidur. Kenapa? Kalau orang kurang tidur, akhirnya pencernaan lemah. Kalau pencernaan lemah, kolesterol pun bakal nggak dicerna. Kalau nggak dicerna, kok asam urat naik ya? Padahal pola makan saya udah bener. Saya sudah olahraga. Ternyata tidurnya sering jam 1 malam, jam setengah 2 malam. Terutama lagi-lagi kaum ibu-ibu yang banyak mengalami gangguan kejiwaan namanya COD. Ya, bukan OCD, tapi COD. Dari habis isya sampai jam 12, sopi ting gitu. Besoknya suaminya kena kanker kantong kering, suruh bayar di tempat. Nah, sering begadang, kolesterol naik, asam urat naik. Ada yang sering begadang menyebabkan apa? Gangguan kesuburan, jadi nggak hamil-hamil. Nah, ada yang kasus berikutnya sering begadang ketika donor darah, ketika terapi bekam, ketika terapi fasdu, keluar darahnya hitam, kental, pekat, jorok banget. Kenapa? Ternyata gara-gara sering begadang. Pencernaan jadi lemah, hormon jadi kacau, dan seterusnya. Makanya kalau menyelisihi apa yang sudah Nabi sampaikan, bakal menimbulkan masalah. Bukan hanya masalah agama, masalah dunia pun ternyata apa yang dicontohkan Nabi itu ada padanya hikmah. Dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka mencontoh Nabi dalam urusan dunia. Kalau urusan agama kita nggak usah ngomong, itu pasti. Urusan dunia pun para sahabat mencontoh, jangan dibilang nggak mencontoh. Di antaranya kalau kita tadabburi dari Anas bin Malik, Abdullah bin Umar ketika melihat Nabi SAW makan labu kuning, yatatabba ad-dubba fi sahifai, fi baina sahifai, ya, atau hawalai sahifai, ya, disebutkan Rasulullah SAW atau fi burmah. Kalau burmah itu piring di masa silam tapi dari batu, piring dari batu. Jadi kalau diletakkan makanan, kalau diletakkan makanan, maka makanan tersebut panasnya jadi awet. Piring dari batu, lempengan batu. Kalau disebutkan ala burmah, itu dari batu, burma dari batu lempeng. Subhanallah, Nabi ketika kita perhatikan, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Ketika makan labu kuning disediakan utia bi marakin, didatangkan, dihidangkan kepada Nabi marak. Marak itu kuah. Fihi dubba wa al-qadid. Di dalamnya ada labu kuning sama dendeng. Ibnu Qayyim menyebutkan labu kuning sifatnya dingin, dendeng sifatnya panas. Dan subhanallah Nabi menyukai labu kuning, sampai piringnya itu di pinggir-pinggirnya diambil labu kuning, dijilatin sama Nabi SAW, sampai Anas bin Malik kemudian menyodorkan jatahnya Anas bin Malik kepada Nabi, dan Nabi memakannya. Kata Anas bin Malik, semenjak saat itu aku melihat Nabi suka labu kuning, sampai detik ini aku juga suka labu kuning. Mereka menyukai apa yang Nabi suka dari urusan dunia juga. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ya, pada diri Rasulullah sungguh ada apa? Contoh yang baik. Ya, bagi mereka yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Termasuk urusan dunia. Ternyata para sahabat perhatian, sampai disebutkan riwayat sampai urusan Nabi makan berapa kali dilihat. Dalam riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya, Nabi sehari hanya makan sehari 2 kali.
Tapi jangan nisbatkan sunnahnya makan sehari hanya 2 kali. Gak ada kata sunnah. Ini urusan dunia. Sehari hanya 2 kali, tapi mereka mencontoh apa yang Nabi lakukan walaupun urusan dunia. 1 dari 2 kali ini kata Ibnu Qayyim, kata Suyuti, hanya makan kurma saja. Nah, jadi sampai disebutkan para ulama ahli kedokteran Arab klasik, juga kedokteran Yunani, semakin kita banyak makan, semakin dekat kepada penyakit. Semakin kita banyak makan, semakin banyak sel yang mati. Semakin banyak makan, semakin kita sering sakit. Semakin kombinasinya makannya semakin rame, maka penyakit yang timbul semakin kompleks. Semakin makanan yang kita konsumsi sederhana, penyakit yang muncul simple. Kenapa di zaman Nabi-Nabi bersabda ya bahwasanya asyifa fi thalatha, ilmu pengobatan untuk kesembuhan itu ada pada 3. Yang pertama fi syurbati asalin, minum madu. Yang kedua syartati mehjamin, dengan sayatan alat bekam, pisau bekam. Kemudian yang ketiga al-kay binar, dengan menggunakan sengatan besi panas. Ya. Semakin hitam darah, kental darah, jorok darah, setan semakin senang. Semakin antum menjaga pola makan, gak merutinkan makan sampai kenyang, antum sering puasa, setan gak suka tinggal di tubuh antum. Sampai kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, orang yang membiasakan makan sampai kenyang, kata beliau, yudhibu fatanah, menghilangkan kecerdasan. Orang yang banyak makan, yusabbib al-kasal, bikin malas. Orang yang banyak makan apa? Yuthkilu al-jasad, membuat tubuh ini berat. Dan kata Ibnu Qayyim, mendorong organ tubuh kita gampang terjatuh maksiat. Kenapa? Darah kental, tempat bersarangnya syaitan. Fa Imam Ghazali mengatakan orang yang banyak makan, dan Imam Syafi'i mengatakan yuqashi al-qulub, membuat hati itu keras, kaku. Banyak makan jadinya jarang menangis ketika mendengar tentang surga, neraka, siksa kubur, ya, jarang menangis. Fa ini rahmanakumullah muqaddimah. Kita mulai karena pembahasannya panjang. Katakan ini sebagai materi daurah dan semoga jadi kurikulum untuk antum. Ya, nanti kenapa ketika dibutuhkan antum juga berdakwah. Apalagi masalah keseharian. Nah, masalah keseharian, dan ini juga mendukung santri untuk proses belajar mengajar. Tidur ini dibutuhkan manusia semua. Kalau kita ditanya tentang sehat, apa sih artinya sehat? Sehat itu simpel.
enak makan, enak tidur, enak perasaan, enak ibadah. Kalau sebelum makan minum obat sakit mah berarti nggak sehat. Setelah makan minum obat pengencer darah berarti nggak sehat. Kalau sebelum tidur minum obat penenang berarti nggak sehat. Kalau mau tidur susah banget nggak sehat. Kalau ketika tidur mimpi buruk terus berarti nggak sehat. Ketika tidur bangun pipis berkali-kali, 3 kali, 5 kali berarti nggak sehat. Begitu pula enak perasaan, jangan bilang sehat kalau masih nyimpen dendam, sedih. Tadi pagi ada yang konsultasi jauh-jauh dari sono sampai mendekat karena kasusnya sangat dahsyat. Wanita headnya berkepanjangan lebih dari 14 hari. Ini ciri-ciri rahim panas, tensinya naik, sakit mah sampai muntah warna hitam, ciri-ciri lambungnya sudah robek, lambungnya panas. Berikutnya akan beranjak hipertiroid, berikutnya bakal beranjak kanker rahim, kanker serviks, berikutnya juga bakal kena varises rahim. Ternyata apa? Dendam dengan mertua. Nah, wanita dendam sama mertua, termasuk wanita dendam sama suami. Nah, ini makanya sebenarnya perlu dirilis dan jadikan tidur ini obat. Ya, di antaranya jadikan kebiasaan sebelum tidur pasangan suami istri sering saling minta maaf. Ya, sehingga tidak menyimpan dendam. Fa ini rahmanakumullah jami'an, barakallahu fikum. Qala Ibnu Qayyim rahimallahu taala, hadyu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi naum, petunjuk Nabi SAW terkait dengan tidur. Man tadabbara naumahu wa yaqdatahu wajadahu a'dala naumin wa anfa'ahu lil badani wal a'dha'i wal quwwah. Kalau Anda semua mentadabburi bangun dan tidurnya Nabi SAW, Anda bakal mendapati tidurnya Nabi tidur yang paling seimbang. Tidur paling seimbang, semuanya seimbang, gak ekstrem kanan, gak ekstrem kiri. Mau urusan agama, mau urusan dunia. Termasuk Anda perhatikan urusan minum. Allah berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya, makanlah Anda, minumlah Anda, dan jangan berlebihan. Allah gak suka dengan orang-orang yang berlebihan. Berarti menunjukkan di tengah. Kalau Anda kebanyakan minum, Anda bakal sakit. Anda kebanyakan makan, Anda bakal sakit. Kalau Anda kurang minum, kebanyakan puasa, Anda bakal sakit. Disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab Al-Uddah, ada seorang sahabat Nabi yang terlalu ekstrem puasa. Sudah diwasiati Nabi, jangan terlalu sering puasa. Dia tetap puasa. Ketika Nabi sudah wafat, matanya dia buta. Kenapa? Hilang kelembapan di mata dan cahaya di mata. Kenapa? Kurang makan dan kebanyakan puasa. Makanya semua syariat di tengah, bainal ghali wal jafi, bainal ifrat wat tafrid. Khairul amr awsatuha. Sebaik-baik perkara di tengah, antara ekstrem kanan dan antara ekstrem kiri. Nah, jadi apa? Juga urusan tidur, jangan ekstrem kanan, tidur terus. Yang ngakunya puasa, katanya tidurnya orang puasa ibadah katanya. Tidur dari ba'dal fajar sampai menjelang zuhur. Ada yang lebih ekstrem lagi, tidur dari ba'dal fajar sampai menjelang maghrib. Lah zuhur asar kemana? Jamak takhir. Alasannya apa? Tidurnya ibadah. Ini bukan ibadah, tapi apa? Latihan jadi jenazah. Rahimahumullah jami'an, antara ekstrem kanan, antara ekstrem kiri. Barakallahu fikum. Termasuk tidur, termasuk urusan olahraga. Ibnu Qayyim mengajarkan, kalau Anda ditanya olahraga berapa jam yang terbaik minimalnya, olahraga itu seperti apa? Dari sisi wujud olahraga nggak ekstrem kanan, olahraga sampai niat besarin otot secara ekstrim, nggak perlu. Ibnu Qayyim mengatakan orang yang nafsu membesarkan otot, otaknya bakal kecil. Antum para santri kalau nge-gymnya ekstrim malah nggak terpuji, hafalan nggak masuk-masuk. Kenapa? Darah disupport kebanyakannya disita ke otot, asupan darah ke otak berkurang. Begitu pula kalau antum kebanyakan makan sampai kenyang, pembuluh darah terkonsentrasi di perut, porsi darah di otak juga berkurang. Durasi dan wujud olahraga jangan ekstrim, semua di tengah. Kata Ibnu Qayyim, olahraga standar terbaik itu, kata beliau, cukup membuat warna kulit merah dan keluar keringat, itu sudah selesai. Para ulama ilmunya sangat berharga.
waktunya sangat mahal. Makanya mereka tetap menjaga fisik tapi tanpa banyak memforsir waktu. Ya, nggak perlu goes, masya Allah goes dari Jogja sampai Semarang. Nah, nggak perlu. Olahraga, Anda punya waktu, masya Allah mahal banget. Al-waqt kasayf, waktu seperti pedang, tapi butuh olahraga. Olahraga apa? Cukup olahraga, keluar keringat, warna kulit kemerahan. Kulit anak gelap tat. Lihat tangannya, kalau bintik merah udah beres. Rahimahumullah, ini teorinya para ulama, wallah maqul, sangat masuk akal sekali. Ya, sangat masuk akal. Bayangkan kalau Anda ditanya olahraga standarnya minimal setengah jam, 1 jam, kita bakal tanya balik, itu untuk siapa? Anak kecil, wanita, laki, perempuan, laki sehat, lagi sakit, orang tua? Bakal nggak bisa jawab. Tapi jawaban para ulama bitaufiq minallah, yang mereka ilmunya belajar jauh dari kesyirikan, jauh dari kemaksiatan, jauh dari hoax, mereka orang amanah, ilmu pengobatan yang mereka bahas lebih dekat kepada taufik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau anak kecil mungkin lari sebentar sudah kulitnya kemerahan. Kalau badan kurus, nggak terlalu banyak daging, sebentar 10 menit sudah merah, keluar keringat. Tapi yang badannya 135 kilo, mungkin kulit merah keluar keringat butuh waktu setengah jam lebih. Ya, demikian rahmatullah. Begitu pula kalau kita ditanya, kapan permisi? Ya, ini ilmu juga. Innallaha la yastahi minal haq. Ya, kalau kita ditanya kapan hubungan suami istri, umur 25 sampai 35 tahun, 1 pekannya berapa kali? Ya, kalau dokter Boyke katanya 1 pekan itu 4 kali 5 kali. Itu teorinya dokter. Tapi para ulama lain. Sekarang manusia beda-beda. Ada orang tipe dingin, dingin lembab, dingin kering, panas lembab, panas kering. Orang yang tipenya panas ekstrim, bisa jadi 1 istri nggak cukup. Nah, karena panas banget. Orang tipenya panas walaupun usianya 50 tahun, 60 tahun, bisa jadi serasa dia masih usia 25 tahun. Mendatangi istrinya nggak bisa dibilang 1 pekan 4 kali 5 kali. Bisa-bisa 1 hari 3 kali. Nah, tipenya orang beda-beda, nggak bisa. Ada orang baru menikah usia 25 tahun, 35 tahun, tapi sifatnya dingin. Baru nikah, mendatangi istrinya sebulan cuma sekali 2 kali. Kenapa? Dingin. Jadi nggak bisa dipatok. Ya kembali kata Ibnu Qayyim, kembali ketika ada keinginan syahwat, saat itulah dia sedang memuncak dan dia butuh. Nah, simpel banget. Fa ini rahimahullah, contoh. Menunjukkan apa? Kita nggak bisa patok dengan bilangan. Begitu pula dengan urusan makan. Kalori sekian, protein sekian, nggak bisa dipatok. Ya, urusan makan, lihat hadis Nabi SAW dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib. Antum catat saja ya. Ya, katanya salah seorang ulama salaf di masa silam, idza katabta faqammish. Abu Hatim Ar-Razi. Idza katabta faqammish wa idza hadatsta fafattish. Kalau kau catat semuanya, titik koma semuanya catat. Ucapan benar, ucapan sahih, ucapan menyesatkan, ucapan semua catat. Ya, tapi kalau antum mau dakwah, diteliti ulang. Pantas enggak ini disampaikan kepada mad'u? Ya, falhasil ini rahmatullah. Ya, termasuk urusan makan nggak bisa dipatok kalori sekian ini sekian, nggak bisa. Ibnu Qayyim mengatakan ketika Nabi bersabda bihasbi bin Adam ukulatin hatta yuqimna sulbah, cukuplah anak Adam makan berapa suap sampai tulang punggung tegak. Kata Ibnu Qayyim, ini loh umat Islam harus tahu kebutuhan makan primer kita seperti ini. Makan berapa suap sampai tulang punggung tegak, gak harus 4 sehat 5 ajib. Ya, cukup 4 sehat 5 ajib, gak perlu makan berapa suap tulang punggung tegak. Rubah mindset Anda, anak kecil untuk proses tumbuh kembang harus banyak makan. Rubah, bukan banyak makan, makan cukup dan tulang punggung tegak. Begitu pula Anda yang kerja di luar, kerja berat. Suamiku mau kerja berat, harus makan kuat, makan banyak, makan daging. Nggak harus, makan berapa suap sampai tulang punggung tegak, dan itu cukup. Fa inna rahmanakumullah jami'an. Jadi kalau kita lihat tidurnya Nabi, ya, ini termasuk tidur yang paling seimbang dan paling bermanfaat. Dan beliau membiasakan diri tidur di awal malam.
tidur di awal malam. Ya, bahkan sahabat Nabi mengatakan, kana Nabi SAW yaqra 'anil naum qabla al-isya wa kathratul kalam ba'da al-isya. Nabi SAW tidak suka dengan orang yang tidur sebelum isya dan banyak ngomong setelah isya. Makanya selepas isya kita jangan sering begadang, jangan sering ngopi, ya, ngerumpi, sesekali aja boleh. Ya, jangan terlalu sering. Kebiasaan Nabi setelah isya, kana samara ma'a ahli. Nabi bercengkrama dan bincang-bincang ringan dengan istrinya. Ini biasakan. Suami istri kadang sering tengkar. Kenapa? Jarang bangun komunikasi. Dan Nabi orangnya mesra banget. Dan selepas sholat isya, ajak istri ngobrol. Cerita apa yang terjadi siang ini ketika Nabi gak ada di rumah, apa yang dia lakukan dari istrinya ataupun istri-istrinya antara mereka, cerita. Nah, ini ngobrol ringan. Begitu pula selepas salat isya, jangan membiasakan kuliner. Ya, apalagi jam 8 ke atas. Kalau di jam negeri kita, ini bukan, jangan bilang sunnah, tapi dari ilmu dunia, jam 8 ke atas jamnya pencernaan istirahat. Kebayang kalau pencernaan istirahat, lah antum banyak makan, banyak minum, gak dicerna di perut kecuali hanya sedikit. Akhirnya makanan dan minuman kalau gak dicerna jadi apa? Bakal jadi gas, al-ufunah, bakal jadi gas. Esok harinya bangun perut kembung, permisi, kentut, sendawa, mata sering apa? Keluar air, kucek-kucek terus. Bangun tidur bersin-bersin 3 kali, 10 kali. Kenapa? Banyak numpuk gas di perut. Kadang bangun tidur ada yang pusing. Kenapa? Banyak numpuk uap di kepala. Nah, ini diantaranya wasiat para ulama. Begitu pula selepas sholat isya, tabiatnya tubuh diistirahatkan, bukan olahraga di malam hari. Bulu tangkis jam 9, futsal jam 9. Antum lihat orang yang, antum lihat antara antum aja tadabbur. Kalau ada orang olahraga seperti ini, lihat berapa hari kemudian ngeluh, kok sendi tambah sakit ya, padahal kita sudah olahraga. Iya, malam itu bukan tempatnya banyak-banyak oksigen. Antum butuh oksigen, tapi yang keluar apalagi olahraga di bawah pohon, karbon yang keluar, racun. Jadi apa? Meracuni sel-sel dan jaringan antum. Coba, ini bimbingan Nabi SAW, tidur di awal malam, ya, layak dicontoh. Dan Nabi SAW bangun, ya, di tengah malamnya, ya, bangun di tengah malamnya untuk sholat malam. Dan ini bukan tercela, tidurnya di awal malam, ketika bangunnya untuk sholat tahajud, qiyamul lail, itu waktu yang terbaik. Bahkan disebutkan oleh seorang profesor, dokter, bahwasanya saat itu bagus-bagusnya tiroid bekerja, makanya menguatkan pencernaan lagi, memanaskan tubuh. Dan saat itu konsentrasinya otak maksimal, saatnya paling cocok dia bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang lain pada waktu itu. Ini rahmanakumullah jami'an. Kemudian kebiasaan Nabi SAW ketika bangun bersiwak. Ya, kebiasaan Nabi setelah bangun tidur apa? Setelah bangun tidur apa? Baca doa dulu. Ya. Setan punya makar. Makarnya setan sebelum tidur, dia meletakkan tali ikatan di tengkuk kita. Alaikan naum tawil farqud, bagi kamu tidur yang panjang, tidurlah. Dijambi-jambi antum semua. Ya, fa subhanallah. Kemudian Nabi menyebutkan barang siapa bangun tidur dan baca doa ini, maka ikatan itu lepas. Kemudian dia wudhu, ikatan kedua lepas. Kemudian dia sholat, ikatan ketiga lepas. Apa kata Nabi? Fa asbaha thayyiban nafs nasyita. Esoknya dia akan jadi orang yang good mood, hatinya baik dan semangat. Ini rahasianya. Kalau ada di antara antum, ya, bangun tidur sampai aktivitas besok paginya nggak semangat, ternyata ada yang lupa doa bangun tidur, berarti masih ada satu ikatan di leher. Antum sudah wudu dan sholat, ya, tapi lupa baca doa bangun tidurnya. Nah, fa ini rahmanakumullah jami'an. Dan Nabi bersiwak sebelum salat malam, bersiwak. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih, ingat,
Antum selama ini gosok gigi berapa kali? Sehari berapa kali? Kata Pak Dokter sehari berapa kali? Sehari 2 kali. Kalau kita lihat Nabi SAW, Nabi bangun tidur bersiwak, mau wudhu bersiwak, mau sholat bersiwak, mau masuk masjid bersiwak. Ya, adapun dalil khusus mau masuk masjid bersiwak, tidak ada dalilnya tapi dianjurkan. Adapun yang lainnya datang padanya dalil yang dilakukan Nabi SAW. Nabi mau membaca Al-Quran dalam hadis yang sahih, Nabi bersiwak. Nabi mau masuk rumah bersiwak, karena kebiasaan Nabi apa? Mencium istrinya ketika hendak masuk rumah. Sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Kalau kaum suami mau keluar ke masjid saja seperti yang dilakukan Nabi, Nabi mencium istrinya. Dan bukan hanya ibunda Aisyah radhiyallahu anha saja, tapi istri-istri yang lain juga. Nabi mencium istrinya. Coba, mau masuk rumah bersiwak, mencium istrinya. Ada nggak yang tadi sebelum sholat maghrib sempat mencium istrinya? Coba, nggak dihidupkan. Makanya komunikasi nggak kebangun. Jadinya apa? Nggak mesra. Ini loh perlu dibangun. Kalau kita lihat kompleks ya apa yang ada pada diri Nabi, semuanya keindahan. Ujung-ujungnya, dek aku mau nikah lagi. Satu aja belum diratukan, satu aja banyak disakiti, mau ngerayu. Ini salah konsep. Nah, rayu mereka, baikin mereka. Nabi aja ketika ibunda Aisyah teriak di hadapan Nabi ketika tengkar, Nabi gak pernah bilang, ya Aisyah, kamu anak kemarin sore. Gak ada. Nabi gak pernah bilang, ya Aisyah, ana rijal qawwamuna 'alan nisa. Ya Aisyah, aku nanti sudah dijamin masuk surga. Ya Aisyah, aku dikawal malaikat Jibril. Ya Aisyah, aku suamimu. Nggak ada kayak gitu. Tapi ketika ibunda Aisyah mengangkat suaranya dan masalah nggak kunjung selesai, masalah keluarga, ya Aisyah, kalau masalah nggak beres, ayo kita jadikan hakim di antara kita. Coba, rendah hatinya Nabi SAW. Siapa yang berani jadi hakim di antara manusia? Antara manusia, sesama manusia. Kalau Allah ahkamul hukama, hakimnya para hakim. Kita bicara manusia, bakal malu. Kebiasaan Nabi SAW ternyata bersiwak bukan hanya 2 kali. Bangun tidur, hendak sholat malam, ketika hendak wudhu, ketika hendak sholat, ketika hendak membaca Al-Quran, ketika hendak masuk rumah. Dan dianjurkan, ya, adapun hadisnya untuk khusus masuk masjid tidak ada, tapi dianjurkan. Kalau kita lihat berarti bisa-bisa Nabi bersiwak sehari bisa lebih dari 10 kali. Lebih. Subhanallah. Dan yang disiwaki bukan hanya giginya, tapi juga lidahnya. Ini kadang jarang kita lakukan. Lidah juga digosok. Lidah juga digosok. Dan Nabi SAW ketika bangun tidur membiasakan diri mencuci tangannya. Mencuci tangannya sebelum berwudu. Dan cuci tangan sebelum berwudu ini lebih ditekankan dan menjadi sunnah muakkadah bagi mereka-mereka yang tidur, yaitu dalam waktu panjang, yang hilang kesadaran dalam waktu lama, seperti tidur di malam hari. Seperti tidur di malam hari. Nah, sampai pernah disebutkan kisah ulama salaf yang menyebutkan hadis Abu Hurairah tentang mencuci tangan sebelum berwudu. Kemudian disebutkan hadis Nabi, fa innaka la tadri aina batat yaduk, dan karena engkau tidak tahu di mana tangan kamu bermalam. Ada seorang pembenci sunnah, dia bilang, aku tahu kok di mana tanganku bermalam. Tanganku bermalam ya di ranjang, kata dia. Ini seperti kata yang enteng, ringan, tapi ada padanya apa? Menghina hadis Nabi. Tidak mengimani hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa yang terjadi? Dijadikan malam itu ketika dia tidur, tahu-tahu esok harinya tangan dia, ujung jari dia sampai siku dia masuk lubang duburnya, disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai meninggalnya. Kenapa? Gak beriman dengan satu hadis Nabi SAW. Fa'inna rahimanakumullah jami'an. Maka umat Islam harus apa? Semua sunnah Nabi, ya, walau fil bul wal khara'ah, walau tentang buang air kecil, buang air besar, itu pun harus kita amalkan karena sudah diajarkan Nabi SAW. Dan
Yang demikian ini ketika wudhu kemudian dia sholat, kemudian istirahatnya pun seimbang, maka ini akan menyebabkan badan dia kuat, organ tubuh dia juga kuat, karena tubuh sudah diistirahatkan, ya, yang memang jatahnya istirahat. Ya, ada saatnya dia olahraga, ada saatnya dia aktivitas, ada saatnya istirahat. Makanya ketika ada orang yang datang kepada Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika tanya bagaimana kehidupan Nabi, satunya bilang, "Idzan ana asum wala uftir." Kalau gitu aku akan puasa terus, aku nggak akan pernah buka. Yang satunya bilang, "Idzan ana aqum wala anam." Kalau gitu aku akan sholat malam terus menerus dan aku nggak akan tidur. Yang satunya bilang, "Idzan la atazawwaju an-nisa." Kalau gitu aku nggak akan menikahi wanita. Mendengar ucapan ini mulai nyebar, Nabi nggak tinggal diam, langsung dipanggil laki-laki tadi. Kenapa? La yajuz ta'khirul bayan an waqtil hajah. Nggak boleh ketika penjelasan dibutuhkan diakhirkan, nggak boleh. Nabi langsung datang. Disebutkan Nabi SAW. Kenapa? Nabi yang melihat surga, melihat neraka, melihat siksa kubur. Ama ana akhakum lillah, akhafu lillah wa atqakum lillah. Adapun aku paling takut kepada Allah dan aku paling bertakwa kepada Allah. Ya, dibanding apa? Dibanding kalian. Ya, karena Nabi sudah melihat langsung bagaimana diajak melihat siksa kubur, siksa neraka, bagaimana nikmat surga. Kemudian apa kata Nabi? Walakin aqum wa anam. Tapi aku sholat malam, aku juga tidur. Wa asum wa aftir, aku puasa, aku buka. Wa atazawwaju an-nisa, ya, dan aku menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, dia bukan dari golonganku. Coba bayangkan. Ya, tidur penting tidur. Jadi jangan mentang-mentang kita ibadah terus kita menyiksa tubuh kita sampai enggak ditidurkan. Apalagi urusan dunia yang hanya ngopi, ngobrol, yang mancing ya mancing, ya, dan seterusnya. Akhirnya apa? Banyak waktu hilang. Harusnya dia istirahat. Dan tidaklah tidurnya Nabi SAW fauqa al-qadri al-muhtaj ilaih. Nabi nggak pernah tidurnya berlebihan, kecuali Nabi pernah ketika sakit, saking sakit parahnya Nabi sampai nggak sholat malam. Yang biasanya sholat malamnya 11 rakaat, dia nggak sholat malam karena badannya sudah dikalahkan sama sakitnya. Dan kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, akhirnya sholat malamnya diqadha besok waktu duhanya dengan 12 rakaat. Maka ini antum yang nggak sholat malam, kelewat waktunya, nggak sholat malam karena dikalahkan oleh ngantuk dan lelah. Antum biasanya witir 3 rakaat, tapi antum kebablas, maka diqadha. Yang biasanya 3 rakaat diqadha esoknya 4 rakaat. Ya, dan Nabi SAW nggak pernah meninggalkan salat malam dalam keadaan mukimnya ataupun safarnya. Wala yamna nafsahu minal qadri al-muhtaj ilaihi minhu. Kalau pengen istirahat, Nabi nggak pernah melarang tubuhnya untuk istirahat. Contoh teman-teman yang suka motoran, biker, yang mereka riding atau yang suka nyetir mobil atau supir, kalau ngantuk, mending obat terbaik melipir, tidurkan diri Anda di tempat yang aman seperti rest area. Itu obat paling baik. Jangan dipaksa ngopi, kasihan jantungnya. Orang kebanyakan ngopi, memaksakan diri melek padahal sudah lelah. Jantung ini memberikan efek ngantuk, kurang oksigen di otak. Karena apa? Alarm, ya, harusnya apa? Udah minggir, tidurin. Ya, tidur hanya berapa menit, kualitas seperti tidur berjam-jam. Daripada microsleep kemudian maksa melek ngopi, ini lebih bahaya. Ya, lebih bahaya. Berarti apa? Anda jangan larang diri Anda ketika kantuk untuk apa? Untuk dipaksakan melek. Baiknya apa? Dibawa tidur. Wa kana yaf'aluhu ala akmalil wujuh, dan Nabi melakukan dengan sebaik-baik apa? Tidur dari segala sisi. Kalau Nabi tidur, Nabi yang dilakukan Nabi apa? Tidurnya miring ke kanan. Tidur miring ke kanan. Ini yang terbaik.
Nanti akan kita kupas. Tidur yang terbaik miring ke kanan, ini the best. Tidur nomor 1 sesuai bimbingan Nabi dari sisi posisi. Nanti ada dari sisi waktu, tidur siang, ada dari sisi posisi. Kalau dari malam, jangan sering begadang. Ya, tidur di awal malam. Kalau malam, kalau mau begadang boleh-boleh saja. Kalau ada artinya, kalau nggak ada artinya, jangan sering begadang. Ya, subhanallah. Kalau siang hari tidurnya, waktu yang terbaik qailulah. Kalau malam di awal malam. Nah, kalau malam di awal malam. Kalau posisi tidur the bestnya tidur miring ke kanan. Tidur miring ke kanan. Ini yang terbaik. Kenapa? Coba hikmah. Karena di sebelah kiri ada jantung. Kalau kita tidur miring ke kiri, jantung ketekan paru-paru. Bisa jadi racun di paru-paru, ada proses karena nempelnya, ada proses racun bisa berimbas ke paru-paru. Kalau tidur miring ke kiri, jantung ketekan, jadinya Anda bakal deep sleep, susah bangun sholat malam, dan tidurnya ngap, nggak puas. Kalau tidur miring ke kiri, sisa makanan dari lambung yang sudah mau masuk ke duodenum jadinya balik ke atas. Nah, itu diantara efeknya. Kalau tidur miring ke kanan, jantung lebih ringan, alal khiffah, sehingga apa? Antum gampang dibangunkan dan gampang siaga. Udah kebiasaan sholat malam jam 3, jam setengah 4 atau setengah 3, nggak pakai alarm, dia bangun. Kenapa? Nyaman tidurnya miring ke kanan. Adapun di sana dari penelitian para bidan dan SPOG, dokter SPOG, mereka mengatakan untuk ibu hamil usia 6 bulan nggak dianjurkan miring ke kanan, tapi miring ke kiri dan menggunakan guling. Sekali lagi, bimbingan Nabi ini pasti ada hikmahnya. Untuk ibu hamil ataupun gak hamil, pasti ada hikmahnya. Maka dokter SPOG dan bidan hendaknya meneliti, ya, tidur miring ke kanan tetap terbaik untuk ibu hamil. Nah, mungkin dengan tata cara khusus dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun kalau tidur miring ke kanan, kata penelitian menurut mereka karena banyak aliran darah bakal tersumbat untuk kebutuhan janin. Itu penelitian mereka. Tapi kalau kita lihat hadis Nabi, harusnya orang yang beriman dengan hadis ini, mereka apa? Semangat untuk meneliti. Pasti ini juga cocok untuk ibu hamil. Berikutnya rahmatullah, tidur miring ke kanan ini yang terbaik. Nanti akan kita kupas berikutnya. Yang berikutnya, yang terbaik tidur miring kanan, ranking 2 turun dari yang terbaik, yang enggak direkomendasi tidur terlentang. Tapi kata Ibnu Qayyim, kalau tidurnya hanya sebentar, hanya untuk istirahat tidak mengapa. Kalau dalam waktu panjang, jangan, cepat balik ke kanan lagi. Ya, ranking 3, ya, tidur dalam keadaan telungkup. Ini tidur yang paling jelek. Sampai Nabi pernah melihat, disebut dalam hadis yang sahih, ada seorang sahabat tidurnya telungkup, nyungsep, tidur gini, ini lantai, tidurnya gini, tidur dalam waktu yang panjang. Kemudian Nabi menggerakkan kaki dia, qum, hadhihi dij'atu ahli jahannam, ini adalah posisi tidurnya penghuni jahannam. Ya, jadi apa? Antum lihat kalau ada santri-santri tidurnya telungkup, bangun, ini tidurnya penghuni jahannam, qum. Nah, ini rahmatullah jami'an, barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, kebiasaan Nabi sambil tidur posisi miring ke kanan, Nabi apa? Sambil berzikir. Jangan lupa zikir sebelum tidur. Ya, apa zikir sebelum tidur? Bismillah, Allahumma jannibna syaitan. Nah, itu lain, itu meniduri. Nah, Bismillah, bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan nama Allah, ya, aku mati, aku hidup. Kenapa? Nom akhul maut, karena tidur saudara kematian. Ada orang tidur nggak bisa bangun. Disebutkan Syekh Shalih Al-Fauzan ketika menyebutkan tafsir tentang ruh, beliau menyebutkan ketika orang meninggal rohnya semua keluar, tapi ketika orang tidur sebagian saja roh yang keluar, sebagiannya ada di dalam tubuh kita. Makanya nom akhul maut, tidur saudara kematian. Ya, makanya antum ketika doa sebelum tidur, bismikallahumma amutu wa ahya.
Ketika bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilahi nusyur. Karena roh antum dibalikin. Kembali lagi. Wallahu alam, kadang antum ada yang bilang, kok kayaknya saya pernah lihat kejadian ini ya. Kayaknya ana pernah ketemu antum ya, di mana ya? Kadang apa? Ar-ruh junudun mujannadah. Rohnya si fulan dan si fulan ketika tidur ketemu pas yang keluar sebagian rohnya. Wallahu a'lam bishawab. Fa inna rahmatullahi. Fa tidur kalau kita lihat dari tiga sisi. Sisi yang pertama, bagaimana kaitan tidur dengan Allah Subhanahu wa taala? Ketahuilah kita nggak boleh mencontoh Allah, mencontoh sifat Allah, mencontoh fi'lullah, nggak boleh. Karena itu termasuk apa? Min khasaisillah. Ya, termasuk kekhususan Allah. Kalau kekhususan Allah dilakukan manusia, ya, fi rububiyyati wa uluhiyyati wa asma wa sifati, berarti bakal terjadi kesyirikan. Fa subhanallah, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan Nabi SAW, innallaha la yanam wa la yanbaghi ayyanam, hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Allah tidaklah tidur dan Allah tidaklah ngantuk dan Allah tidak layak bagi Allah punya sifat tidur. Ya, nggak layak untuk Allah. Artinya Allah nggak ada istilah tidur. Adapun terkait Nabi SAW dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, inna ainai tanaman wa qalbi ma yanam. Wahai Aisyah, sesungguhnya mataku ini tertidur tertutup, tapi hatiku tidaklah tidur. Kenapa? Nabi kadang menerima wahyu dalam keadaan dia tidur. Dalam keadaan dia tidur, hatinya selalu terjaga. Wa kadzalikal anbiya, dalam riwayat yang lainnya, war rusul, begitu pula para nabi dan rasul, mereka juga demikian. Mereka matanya terpejam tapi hatinya enggak tidur. Kenapa? Siap menerima wahyu. Nah, dan mereka terjaga. Kadang ada malaikat datang kepada mereka saat mereka tidur. Adapun kita manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, mata kita tidur, hati kita tidur. Ya apa enggak? Antum kalau tidur, kelopak mata antum tertutup apa enggak? Tertutup apa enggak? Tertutup. Coba antum enggak punya kelopak mata, gimana rasanya tidur tapi melek? Antum pernah lihat ada hewan yang tidur tapi matanya enggak pernah nutup? Hewan apa? Masya Allah, pada jawab ikan. Agungnya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika tidur di zaman Nabi SAW mereka pakai apa? Pakai lampu dari minyak. Makanya termasuk tikus dianjurkan Nabi untuk dibunuh. Kenapa? Karena mereka termasuk al-fuwaisiq. Mereka ini kadang sengaja nyenggol lampu, kemudian tumpah minyak dan api terbakar, menyebabkan malapetaka. Ini fuwaisiq. Ya. Fa subhanallah, itu diantaranya. Yang kedua, kenapa? Biar mata kita betul-betul istirahat. Sama antum kalau tidur, lampu jangan terang walaupun kelopak mata terpejam. Antum kelopak mata terpejam tapi lampu tetap terang, tetap dia masuk. Berarti apa? Mata dipaksa antum tidak istirahat, tetap merespon cahaya. Memang zaman kita nggak seperti zaman Nabi pakai minyak, zaman kita pakai listrik, tapi tetap dimatiin. Dari sisi apa? Biar mata kita betul-betul istirahat, antum bangun tidur fresh, mata nggak capek. Itu diantara hikmahnya. Fa ini rahmanakumullah jami'an barakallahu fikum. Kemudian ini yang sering dilakukan Nabi SAW, yaitu apa? Berzikir sebelum tidur. Nabi banyak zikir. Ya. Berikutnya, hikmah berikutnya kalau kita contoh disebutkan Ibnu Qayyim, ghairu mumtali'il badan min at-ta'am wa syarab. Ketika mau tidur jangan dalam keadaan perut itu penuh. Habis makan malam langsung tidur. Jangan. Ibnu Qayyim, Ibnu Muflih mengatakan selepas makan malam jalan 40 langkah, 50 langkah, 100 langkah, bukan bagian sunnah, tapi dianjurin mereka. Kenapa? Biar makanan turun dan cepat dicerna, sehingga tidur tidak meninggalkan banyak PR. Nah, bukan berarti langkah ini disamakan dengan olahraga, enggak, malah enggak dianjurin olahraga di malam hari. Fa ini rahmanakumullah. Jadi apa? Dalam keadaan malam mau tidur jangan dalam keadaan perut kenyang. Ya. Wala
juga diantaranya jangan langsung tidur langsung ke lantai. Ya, wala muttakhid lil firash al murtafi'ah. Jangan tidur langsung di lantai, jangan tidur di ranjang yang tinggi. Ini menunjukkan juga antara ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Tidur langsung di lantai itu ekstrem kiri, bakal sakit. Ada istilah paru-paru basah, bisa kena rematik dan lain sebagainya. Yang tidur harus pakai tangga tinggi, ya nggak boleh. Bahkan nggak dianjurin. Kenapa? Bisa bahaya. Orang tidur kesadaran hilang, kadang mimpi. Berapa banyak santri-santriwati meninggal dunia ketika ranjang di atas. Bangun tidur kaget, jatuh, kepala kena lantai. Itu pun juga bisa makar syaitan. Ya, makanya jangan jadikan ranjang tinggi. Ya, kalaupun ranjang tinggi kasih pagar pengaman betul-betul. Ya, kenapa? Bahaya. Ya, Nabi nggak tidur nempel di lantai ekstrem kiri, tinggi banget ekstrem kanan. Seperti kebiasaan para raja, tidurnya pakai tangga tinggi. Nabi cukup apa? Tidurnya cukup, tapi mengambil sebab ada pengalasnya, ada ranjangnya. Disebutkan ballahu dija' min udumi hashfuhu lifun. Bahkan Nabi SAW itu punya ranjang, ranjangnya terbuat dari kulit. Kulit apa? Al-madbu'. Kulitnya itu apa? Sudah didabak, sudah disucikan, kemudian dibentuk, dilapis, kemudian dimasukkan serabut dari apa? Min lifin nakhil, serabut dari pohon kurma. Jadi pohon kurma kulitnya disayat, kan kalau disayat kan keluar serabut, itu dimasukkan di kulit hewan, itu jadi ranjang Nabi sebagai penghangat. Jadi nggak langsung di lantai. Kalau dokter zaman sekarang kalau tidur minimal kasurnya itu 30 cm. Karena kalau langsung nempel lantai, udara langsung menghantam paru dan hidung, pernafasan, juga menyebabkan tulang-tulang sendi bisa kena rematik. Minimal 30 cm kalau dokter modern. Kalau zaman Nabi, Nabi pakai penghangat, pengalas. Nah, dan Nabi kadang tidur apa? Alal wisadah, kadang di atas bantal. Wa yadha yadahu tahta khaddihi ahyanan, kadang diletakkan di pipinya. Tidurnya sambil miring ke kanan, sambil miring ke kanan. Kemudian kita lanjutkan, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, tidur itu ada tidur yang tabi'i dan ghairu tabi'i. Tabi'i tidur alami ketika kita butuh dan di jam-jam yang sudah ma'ruf. Ada yang tidur ghairu tabi'i. Ghairu tabi'i karena sakit. Orang kalau sakit dia tidur terus, mengistirahatkan organ dia. Saya ringkas ya karena pembahasannya panjang. Kemudian Ibnu Qayyim berkata, walinaumi faidatani jalilatani. Terkait dengan tidur itu punya faedah, dua faedah yang sangat besar. Kenapa disebut dua? Dua ini yang paling penting, manfaatnya banyak banget. Tapi dicukupkan oleh Ibnu Qayyim, cukup dengan dua ini menunjukkan apa? Keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah ciptakan tidur untuk manusia. Yang pertama adalah sukunul jawarih, untuk menenangkan anggota badan, mengistirahatkannya setelah dia dihadapkan pada aktivitas yang melelahkan, dan mengistirahatkan panca inderanya. Fayurihu al-hawas min nasabil yaqdah wa yuzilu al-i'ya wal kalal, untuk menghilangkan rasa lelah, fatigue. Yang kedua, hadmul ghidha, dengan kita istirahat terjadi apa? Pencernaan jadi kuat, ya, dan mematangkan campuran-campuran yang ada di tubuh, ya. Wa nudju al-akhlaq li'anna al-harara al-ghariziyah fi waqtin nom, karena ketika tidur ternyata ya waktu panas itu ketika tidur. Makanya antum kadang ada yang bilang, kenapa ya ketika tidur badan itu hangat? Kenapa saya kalau tidur berkeringat? Kenapa? Ini ulama sudah bahas. Karena di waktu itu terjadi apa? Hararah. Apa fungsinya hararah? Menyelesaikan makanan yang ada, membuang sisa-sisa racun, ya, ketika dia tidur. Kemudian lanjut Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dan tidur yang paling manfaat adalah ayyanam ala syakil aiman, tidur miring ke kanan.
Kenapa demikian? Biar makanan itu mengikuti jalurnya lambung. Lambung kan makan dari mulut masuk ke lambung, lambung miring ke kanan. Makanya tidurnya miring kanan, jantungnya di sebelah kiri, sehingga jantung nggak ketekan sama paru-paru, nggak ketekan sama organ yang lainnya, sehingga dia mudah untuk bangun sholat malam atau terjaga. Kemudian disebutkan Dr. Ibrahim Ar-Rawi, dokter modern zaman sekarang, dia meneliti an-nawm ala syakil aiman wal wadhu as-sahih. Itu adalah tidur miring ke kanan adalah tidur yang paling benar. Li'anna riyah al-yusra asghar minal yumna. Karena paru-paru kiri lebih kecil daripada kanan. Karena paru-paru kiri lebih kecil daripada kanan. Ya, fayakunu al-qalb akhaffa hamlan, sehingga jantung enggak merasa terbebani ketika tidur miring kanan. Ya, kalau tidurnya miring kiri jadi jantung terbebani. Wa yakunu al-kabidu mustaqarran fi makanihi ghairu mu'allaq, sehingga liver pun tetap menggantung ketika miring ke kanan. Kalau ke kiri jadi livernya bisa nindis lambung, jadinya mual dan dia menggantung. Al-dhaghatin 'alal qalb awil mi'dah, yang liver menekan lambung, lambung menekan diafragma, dan jantung jadinya diafragma ketika semakin mengecil ketekan oleh lambung jadinya sesak nafas. Ini penelitian dokter zaman sekarang. Kemudian bahayanya tidur miring ke kiri disebutkan, qala Dr. Al-Uttar, amma an-nawm ala syakil aisar fa huwa ghairu maqbul. Tidur miring ke kiri itu enggak dianjurin. Ya, li'anna al-qalb hina idzin yaqa tahta dhaght ar-riyah al-yumna, karena jantung ketekan. Paru-paru kiri, paru-paru kanan neken jantung. Wallati hiya akbar minal yusra, yang mana paru-paru kanan lebih besar daripada paru-paru kiri. Nah, ini santri-santri berarti harus hafal. Ar-riyah itu bahasa Arabnya paru-paru. Al-kila ginjal, al-qalb jantung, liver al-kibid, ya, empedu mararah, ya. Kalau limpa at-tihal, kalau lambung al-maidah, ya. Kalau usus al-am'a, nanti dibahas tuh anatominya, ya. Antum catat demi sedikit, nanti lama-lama ya bakal terkumpul kosakata bahasa Arab terkait ilmu pengobatan tibun nabawi. Kemudian berkata Ibnu Qayyim rahimallahu taala, wa arda'u naumi an-naum 'ala dhahr, dan tidur yang paling jelek, tadi yang paling baik tidur miring kanan, terus miring kemudian terlentang turun, ya. Ya, kemudian miring ke kiri, kemudian yang paling jelek tidur apa? Telungkup atau tengkurap. Nah, lawan dari telentang. Nah, ini rahimahumullah wasiat Ibnu Qayyim rahimallahu taala, wala yadur al-istilqa alaihi liraha. Kalau tidur telungkup hanya sebentar saja untuk ngelurusin badan, tulang punggung, tidak mengapa. Min ghairi nom, tapi tidak dalam kondisi tidur. Artinya hanya apa? Kalau bahasa Jawanya leha-leha. Ya, paham leha-leha ya? Laya-laya. Nah, laya-laya. Wa ada'u minhu ayyanam munbatihan ala wajhih. Dan tidur yang paling jelek adalah tidur yaitu apa? Telungkup tadi. Kemudian qala Abqarat, berkata Abqarat Hippokrates fi kitabihi, dalam kitabnya, wa aman num al-marid ala batni min ghairi an yakuna 'adatuhu fi sihhati jarat bidzalika fadzalika yadullu ala ikhtilati 'aqlin wa ala alamin fi nawahi al-batn. Adapun tidurnya orang sakit yang tidurnya telungkup, ya, yang enggak biasanya seperti orang sehat, yang demikian menunjukkan apa? Numpuknya akhlat, yaitu unsur makanan di dalam tubuh terlalu numpuk sehingga menutup akal dia, ya, sehingga dia nggak tahan lagi, sehingga tidurnya seperti itu, menunjukkan apa? Badan dia pada kesakitan,
Nah, ini termasuk apa? Nom ghairu tabi'i. Karena ada nom tabi'i, ada ghairu tabi'i. Ghairu tabi'i adalah tidurnya orang yang contohnya sakit. Kemudian ad-dhararu nom 'ala dhahr. Bahayanya tidur terlentang. Ini nom 'ala dhahr. Kalau tadi telungkup mustalqiyan 'alal batn. Tidur telungkup. Kalau gini apa? Nom 'ala dhahr. Fa-nom 'ala dhahr, berkata Dr. Utar, inna nom 'ala dhahr yusabbibu at-tanaffus al-famawi, menyebabkan nafas dari mulut. Antum kalau sedang tidur gini, nafas dari mulut, bukan dari hidung. Kalau tidur miring kanan lebih enak dari hidung. Li'anna al-fam yanfatih 'inda al-istilqa. Karena ketika tidur telentang kayak gini, ya, maka apa? Mulut kebuka. Mulut kebuka. Kemudian kalau tidur dalam keadaan telentang, apalagi ranjangnya antum ranjangnya spring bed, tidurnya bakal lebih ke arah mana bobot yang lebih berat. Contoh, permisi, beban beratnya kira-kira di mana? Di punggung apa di bokong? Di bokong. Jadinya tidurnya apa? Tulang punggungnya jadi gini, gak sehat. Lain halnya sama ini, lebih rata. Nah, wallahu alam bisawab. Itu diantara hikmahnya. Fa akhtarun naum 'ala al-batn. Kita singkat-singkat saja. Adapun tidur yang telungkup. Tidur telungkup. Qala Dr. Dhafir Al-Uttar, dia mengatakan hina yanamu syakhs 'ala batnih yash'uru ba'da muddatin bidayq at-tanaffus. Adapun orang tidur yang telungkup akan menyebabkan sesak nafas, paru-paru ketekan. Ya, terus ke arah mana kepala juga nggak nyaman, kini nggak nyaman, kiri kanan nggak nyaman. Ya, li'anna thuqla, karena apa? Akan menjadikan berat badan dia tertumpu ketika dia tidur dalam keadaan telungkup, menjadikan dada apa? Tamna'u as-sadr min at-tamaddud wa taqallus 'inda asy-syahiq waz-zafir. Akhirnya apa? Susah. Jadinya dengkuran jadi kuat, jadi bisa ngorok. Baik. Saya ringkas saja. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, walamma kana an-na'im bimanzilatil mayyit. Orang yang tidur itu kedudukannya seperti mayit. Wan naum akhul maut, dan tidur saudara kematian. Walihada yastahilu 'alal hayy alladzi la yamut. Makanya di antara doanya seperti itu. Wa ahlul jannah la yanamun. Adapun penghuni surga mereka enggak tidur. La yanamuna fiha. Antum di surga enggak tidur. Kalau makan minum enggak ada kenyang-kenyangnya. Makan seberapa enggak ada kenyang-kenyangnya. Fa subhanallah, yang laki-lakinya masya Allah disiapkan bidadari. Berapa bidadari seharinya? 2 doang. Yang 72 itu yang mati syahid. Nah, wa subhanallah, disiapkan apa yang dilarang di dunia disiapkan untuk antum. Yang dilarang di dunia nggak boleh zina, disiapkan di jannah bidadari, masya Allah. Makanya sabar, mata ini sabar, tangan ini sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia nggak boleh mabuk, minum khamr. Di surga ada khamr yang tidak memabukkan, tidak menutup akal, yang rasanya lezat. Ya, di dunia antum sering ngambek, sering masalah, kadang merasa sedih, sakit hati. Di surga nggak ada sakit hati, nggak ada amarah. Wanita juga demikian. Di surga haid dan di sini haid dan nifas. Di dunia, di surga nanti nggak ada haid, nggak ada nifas, nggak ada sakit, semuanya sehat. Nah, ini diantaranya nikmatnya surga, jannah. Begitu pula yang kaum laki-laki, tunjukkan laki-laki anda dengan apa? Di antaranya jenggot anda. Laki-laki itu berjenggot. Nabi SAW bersabda, "A'ful lihya wa qashu syarib." Potonglah kumis, ya, kemudian biarkan jenggot ini tumbuh. Ini perintah dari Nabi. Wal asal fil amr yufidul wujub. Asalnya perintah memberikan makna wajib. Ya, jadi khilaf jenggot itu cuma 2.
wajib atau sunnah muakkadah. Nggak ada ceritanya hukumnya jenggot boleh, hukumnya jenggot makruh, hukumnya jenggot haram. Nggak ada. Yang ada dua saja. Dan di jannah nggak ada kumis, nggak ada jenggot. Nah, farahmatullah jami'an. Begitu pula di dunia, laki-laki nggak boleh pakai sutra, pakai emas. Di surga disiapkan untuk Anda. Disiapkan untuk Anda. Kalau ada wanita yang tanya, "Tat, enak ya laki-laki ya, ada bidadari. Kalau kami ini mak-mak gimana? Adakah bidadara untuk kami?" Ya, Anda melihat laki-laki dan wanita fitrahnya beda. Wanita itu ya sudah cukup puas dengan perhiasan. Sedangkan laki-laki ranjang, itu beda. Laki-laki nggak suka perhiasan, laki-laki suka ranjang. Itu kebutuhan fundamental. Makanya wanita yang menolak ajakan suaminya, ya, ketika suaminya tidur dalam kondisi marah, malaikat melaknat dia sampai waktu fajar atau sampai dia rujuk, ya, minta maaf kepada suaminya. Nah, ini contoh. Makanya wanita dikasih apa? Dikasih perhiasan. Ratukan istri antum, ya, sebelum antum minta yang lain. Ratukan dia. Ya, ratukan istri antum karena mereka suka perhiasan. Kasih perhiasan, ya, kasih hadiah, kasih bunga, kasih sekali-kali logam mulia, ya, kasih hadiah, terserah, itulah wanita. Makanya nanti nggak ada istilahnya bidadara, adanya bidadari. Kenapa? Di surga, ngelihat perhiasan di surga, mereka sudah puas itu ibu-ibu. Tapi bapak-bapak enggak, di surga tetap minta jatah bidadari lagi. Putihnya nggak ada yang nyamai wanita di dunia, dari Hawa sampai wanita akhir zaman dikumpulkan putihnya, mereka nggak bisa menyamai putrinya bidadari. Nah, wah itu sabarnya antum di dunia. Nah, kemudian rahmanakumullah jami'an, kemudian pembahasan terakhir, ya, pembahasan terakhir biar kita kupas tuntas. Kita sering atau masih sebutkan tidur di malam hari, tapi di sana ada tidur di siang hari. Tidur di siang hari. Fa Ibnu Qayyim berkata, "Naum wa naumun nahar radiun yurithu al-amrad ar-rutubiyah wan nawazil." Tidur di siang hari yang bukan qailulah, ya, itu tidur yang menyebabkan penyakit dan kelembapan pada tubuh, ya, dan juga merusak hormon. Yufsidu al-laun wa yurithu at-tuhal, akan menyebabkan penyakit limpa. Contoh, antum tidur, ya, tidur, kalau Ibnu Qayyim membahas tidur itu ada 3: khurqun, khulqun, humqun. Hurqun, tidur setelah subuh. Kenapa? Yuhriku angka rizq, karena membakar rizki Anda. Di pagi hari rizki ditebar, lah Anda tidur setelah subuh. Jangan. Nggak ada hadis yang melarang, tapi para ulama salaf melarang. Ya, disebutkan Syekh bin Baz, larangan dari tidur yang sabit diantaranya tidur sebelum sholat malam yang tadi kita sebutkan. Karena Nabi SAW yakrahan an-naum qabla al-isya. Ini dilarang. Adapun tidur setelah subuh, itu dari para ulama salaf yang melarang. Tidur setelah asar sebelum maghrib juga, ini juga dilarang. Tidur setelah subuh namanya hurqun, membakar rizki. Kalau Imam Syafi'i menamakan hailulah, li'annahu yahillu angkar rizq, karena membuat rezeki Anda hilang. Kemudian khulqun, yaitu tidurnya Nabi, qailulah. Qilu fa inna syaitan la yaqil. Tidurlah, istirahat siang, karena setan itu gak istirahat siang. Maka selisihilah setan. Sebelum zuhur istirahat. Imam Malik mengatakan istirahat di sini gak harus memejamkan mata, meluruskan kaki, rebahan, itu sudah qailulah. Tapi alangkah baiknya kalau kita betul-betul istirahat walaupun 10 menit, 15 menit sebelum zuhur. Itu baik. Ya, untuk menyelisih syaitan. Ya. Kemudian ada tidur setelah asar. Ibnu Qayyim mengatakan humqun. Tidur setelah asar namanya humqun. Kenapa? Karena menyebabkan manusia ahmak, bodoh dan dungu. Kenapa? Otak jadi lembab.
Ya, panas tubuh jadi drop kalau tidur setelah asar. Ya, adapun disebut Imam Syafi'i tidur setelah asar namanya ailulah, li'annahu ya'illu ankal marad, karena tidur itu akan menyebabkan Anda sakit. Ya, kenapa tidur setelah asar? Bikin hafalan lemah, pencernaan juga lemah, konsentrasi juga lemah, badan jadi lembab, nafsu makan berkurang, ya, dan seterusnya. Fa ini rahimakumullah jami'an. Begitu pula tidur juga pagi kalau dilihat, ya, burik li ummati fi bukuriha, kalau hadis Nabi SAW bahwasanya umatku diberkahi di waktu pagi. Jadi dari hadis ini ulama melarang tidur setelah fajar. Ya, melarang tidur setelah fajar. Jadi apa, waktu keberkahan ditebar, jangan tidur. Jangan tidur kecuali kalau darurat seperti malamnya begadang. Setelah subuh dan tidak kuat salat subuh, maka dia tidur. Kenapa? Ad-darurah. Wad-darurah tubihul mahdhurah wad-darurah tuqaddar bimaqadiriha. Darurat itu menghalalkan, membolehkan apa yang dilarang, tapi namanya darurat ada dosisnya. Kalau ketika itu saja dan jangan diulang setiap subuh tidur terus, jangan. Ya. Kemudian tidur, kalau tidur juga demikian. Tidur jangan sampai separuh kena panas, separuh kena dingin. Ya. Kalau kena dingin semua. Kalau kena panas, ya kena panas semua. Misalkan dia ingin menghangatkan tubuh dia, tidur di tempat panas, ya sudah di tempat panas semua. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa kami sampaikan. Mungkin ada sedikit pertanyaan, dipersilakan. Barakallahu fikum. Ya. Nah. Nah, dia kena stroke ketika tidur. Ada ibu-ibu bangun tidur tiba-tiba nggak bisa bicara, nggak bisa jalan. Berarti kena stroke-nya ketika sedang tidur. Ya, antum kenapa kadang sering ngeluh? Kenapa ya kaki sering kebas-kebas, kesemutan, pegel-pegel? Itu sudah alarm. Alarm apa? Terjadi pengentalan darah. Kenapa kerasa ketika tidur? Karena antum tidak gerak, darah jadi stuck. Kalau siang antum jalan, darah ikut muter, jadi nggak terlalu nyeri, nggak pegel, ya nggak kebas. Tapi ketika bangun tidur mesti kebas. Itu sudah alarm, warning, Anda sedang ada dalam gejala pengentalan darah. Kalau bayangin, disebutkan oleh dokter spesialis BTKV, toraks kardiovaskuler, dari penelitian dia. Antum kan di pemeriksaan laboratorium kadang ada trigliserid. Trigliserid ini akan menyebabkan pembuluh darah di tubuh antum ini bakal kaku. Pembuluh darah yang baik itu lentur. Ya. Ada pembuluh darah usia masih 30 tahun, 35 tahun, tapi pembuluh darahnya sudah kaku. Karena apa? Ternyata trigliseridnya tinggi. Contoh penyebab trigliserid apa? Antum kebanyakan kerupuk, kebanyakan tepung, kebanyakan gorengan. Ini bikin pembuluh darah kaku. Kemudian ditambahi LDL, santan, lemak-lemakan banyak. LDL ini kalau tadi pembuluh darah, katakan ini lubang pembuluh darah. Pembuluh darah sudah kaku. Ditambahi LDL ternyata bikin apa? Plak. Di sini ngeplak, timbul dinding-dinding jadi sempit gara-gara banyak plak. Berarti pembuluh darah sudah kaku tambah sempit. Antum masih suka apa? Susu kental manis, masih suka gula-gulaan, ya, masih suka es teh, ya, ditambahi suka makan minuman instan, ya, goreng-gorengan dan sebagainya. Ini sudah kaku, sempit, darah kental. Ini potensi, dua potensi, bisa stroke hemoragik, bisa non hemoragik. Kalau kena stroke, kalau sampai nggak pecah, ya stroke seperti pertanyaan tadi. Ada ibu-ibu berarti kena stroke. Kalau pembuluh darah ini sudah sempit, kecil, ada plak, pembuluh darah kental, ketika sudah nggak tahan lagi, pecah, meledak, saat itu non hemoragik. Ini yang sangat parah. Kebanyakan sampai ada yang wafat
bukan ada, banyak yang nggak selamat. Ya, ini contohnya. Jadi apa? Falyanzuril insanu ila ta'amih. Lihatlah makanan yang Anda makan. Ya, kalau badan sudah kebas, ya, kaki berat, naik tangga ngap, jalan 10 meter ngos-ngosan, ya, koreksi diri Anda. Bisa jadi ada pengentalan darah. Tidur juga susah. Ya, habis sholat isya, kalau sebenarnya tubuh yang normal itu akan mengeluarkan serotonin, hormon untuk mengantarkan tidur. Tapi gara-gara pola makan kacau, pola pikir kacau, yang keluar bukan serotonin tapi yang keluar adrenalin dan kortisol. Jadinya pengen melek terus, pengen ngomong terus, pengen beraktivitas terus dan seterusnya. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya, ada yang lainnya? Nah, barakallahu fikum. Donor darah sebenarnya di zaman silam, kalau Anda lihat kitab-kitab para ulama tahun 200-300an Hijriah, sudah ada kitab tentang fasdu. Bahkan fasdu sudah ada di zamannya Fir'aun. Ya, bahkan Galenus, penerusnya Hippocrates, sudah ada buku-buku tentang fasdu. Dikatakan Galenus ini hidup di zamannya Nabi Isa. Ya, cuma bedanya bekam sama fasdu. Bekam masuk daftar pengobatan yang ada dalam Tibbun Nabawi, fasdu enggak, karena banyak hadisnya enggak sabit. Nah, tapi bukan berarti enggak boleh dilakukan, boleh dilakukan, biar enggak salah paham. Kemudian untuk donor gimana? Bagus. Tapi apa bedanya donor sama fasdu sama bekam? Donor itu untuk orang sehat. Kalau darah antum baik, diterima. Ya, tapi kalau HB antum, HB-nya jenengan, hemoglobinnya 18, ditolak. Trombositnya tinggi, ditolak, terlalu tinggi. Kemudian kekentalan darah terlalu tinggi, ditolak. Asam urat tinggi, ditolak. Kolesterol tinggi, ditolak. Gula darah tinggi, ditolak. Habis divaksin, ditolak. Donor darah layaknya apa? Layaknya antum infak sedekah. Infak sedekah, antum pilih yang baik-baik apa yang jelek-jelek? Baik-baik. Antum kasih tetangga buahnya yang baik-baik apa bonyok-bonyok? Baik-baik. Sama, darah antum kasih ke orang yang baik-baik. Udah darah kental, bau busuk, hitam, jorok dan sebagainya, dikasih orang. Ada yang sampai viral itu, transfusi darah, plastiknya, kemasannya, setelah diambil darah, keluar darah, subhanallah, ya, yang warna merah mungkin hanya setengah sentian, nggak lebih dari 1 senti. Yang atas coklat kayak santan gelap. Ya, ternyata apa? Kebanyakan gorengan, kebanyakan santan, kerupuk, tepung, karena berdampak kepada darah. Berdampak kepada darah. Nah, jadi apa? Kalau donor Anda diterima, silahkan donor aja. Nah, tapi kalau Anda lagi sakit, nunggu waktu donor kelamaan, ya pakai terapi yang lain, ngeluarin darah, tidak mengapa. Ya, kalau ditanya lebih bagus bekam apa donor, semua punya keutamaan, kata Ibnu Qayyim. Lebih baik fasdu apa donor, semua punya keutamaan. Ketika musim dingin, fasdu lebih baik, termasuk kalau Anda donor lebih baik. Tapi kalau musim panas, lebih baik bekam. Kenapa? Karena darah sedang naik ke permukaan kulit. Nah, kalau musim dingin, pembuluh darah kapiler mengkeret kecil, jadi langsung aja ke pembuluh darah vena yang dijadikan sasaran biar keluar darah banyak. Bagaimana tidur siang setelah zuhur? Apakah termasuk penyebab menyebabkan penyakit? Sebagian ulama mengatakan, adapun Syekh Shalih Fauzan, qailulah itu asalnya sebelum zuhur, dan setelah zuhur untuk zaman sekarang juga masih dikatakan qailulah. Asal enggak qailulah ketika khotib sedang khutbah. Nah, dalilnya qailulah. Nah, jadi yang jelas larangan tidur ba'dal fajar dan al-asr, dan tidur sebelum isya. Ada saudara saya yang bertanya, apa solusi dan obat untuk orang yang sering melakukan istimna, onani? Ini penjelasannya panjang. Antum ketahui, setan iblis itu pinter, punya jebakan.
6 jebakan. Jebakan pertama, bakal dijebak dalam pintu syirik dan kufur biar murtad. Kalau ternyata sukses, dia kuat, dijebak dengan dosa besar. Bukan, dijebak dengan amalan-amalan yang tidak diajarkan Nabi. Amalan yang tidak diajarkan Nabi. Kemudian yang ketiga, dijebak dengan dosa besar. Kemudian dijebak dengan dosa kecil. Ya. Kemudian dijebak berikutnya dengan apa? Dengan jebakan dia lebih memilih amalan yang pahalanya sedikit daripada amalan yang pahalanya banyak. Pinter iblis. Nah, termasuk orang yang istimna, onani, ya, beda ya antara onani sama anani. Kalau anani itu bahasa Arab, ya, orang yang egois. Kalau ngomong ana terus, ana ini loh, sudah ini, ana ini loh. Nah, kalau ana, ini namanya anani. Kalau ada bapak sering ngomong ini, juluki Pak Anani. Nah, kalau onani ini apa? Termasuk istimna, adatus sirriyah. Fa ini hukumnya haram. Ya, pertama hukumnya makruh. Asalnya makruh. Kalau apa? Yatahaqqaq bihi ad-darar, kalau sampai terjadi padanya dharar bisa menjadi haram. Kemudian ada yang berpendapat haram. Ya. Kemudian ada yang mengatakan seperti Asy-Syaukani menyebutkan hukumnya onani boleh ketika darurat. Ini ada jomblo lama nggak ketemu jodoh. Daripada takut zina mending onani, katanya darurat. Bukan hanya jomblo, kadang ada laki-laki kerja jauh dari istrinya, mau nambah lagi istri di tempat lain takut, akhirnya onani. Coba, subhanallah, onani yang diperbolehkan satu, ketika suami onani dibantu dengan istri yang halal. Ya, sudah ada yang dehem Ustaz. Nah, karena pondok santri gimana ini ya? Hukumnya aja pokoknya nggak boleh. Barakallahu fikum. Onani termasuk hati-hati untuk para santri, haram. Antum jangan onani, hafalan antum bakal kacau, nggak masuk. Dan itu hanya syahwat yang menipu, nggak ada nikmat sama sekali. Bahkan antum akan mengalami gangguan mental, merasa berdosa terus, hafalannya lemah. Itu onani. Kalau memang antum pengen nikah, udah nikah aja. Minta izin sama ustadz, minta izin sama wali murid. Karena ada santri yang tipenya panas ekstrim. Ciri-ciri santri yang panas ekstrim, alisnya tebel, gambung jadi satu. Kalau ngomong suaranya menggelegar, rambutnya lebat, dipegang kulitnya panas, makannya panas-panas. Ini udah nikah kamu nak. Kamu tetap mondok tapi kamu nikah, lebih selamat kamu daripada kalau tidur ngayal terus. Ya, subhanallah, ini nggak boleh. Onani permisi dengan alat sex toys nggak boleh. Dengan tangan sendiri nggak boleh. Dengan sabun di kamar mandi, hati-hati, haram. Antum masuk kamar mandi makanya baca doa. Orang yang sudah terjerumus pada satu dosa diulang-ulang, setan masuk dari pintu jantung antum, dosa yang diulang-ulang. Obatnya anani yang paling manjur, pertama, tobat kepada Allah. Syaratnya tobat ikhlas, an-nadam, menyesali perbuatannya, ya, al-azm, ya, bertekad tidak mengulangi lagi. Kemudian apa? Antakuna fi waqtil hajah, ketika sadar ini nggak boleh, cut ketika itu juga. Ternyata masih bandel, bisikannya kuat banget untuk onani, masuk kamar mandi ngelihat sabun sudah lain. Nah, namanya syaitan, sudah di situ nggak ada malaikat, ya. Subhanallah, obatnya manjur, ruqyah. Itu manjur banget untuk orang yang candu rokok, candu narkoba, candu film porno, permisi, candu onani. Ruqyah paling manjur. Baca Al-Fatihah, ayat kursi 2 terakhir, Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun, baca, tiupin. Tuh. Nggak diajarkan sunnah tapi boleh. Dari keumuman hadis Auf bin Malik, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirik. Tak mengapa dengan ruqyah selama enggak ada unsur kesyirikan, boleh. Karena sebagai pengobatan. Tiup, tuh. Tekan bawah pusar di atas kemaluan, tekan terus, tekan sampai ulu hati,
cekik leher, dehemin sampai muntah, diulang. Kami coba berkali-kali. Orang yang candu rokok masih bandel, dia sudah tobat tapi masih bisikan orang samping sekitar masih kuat, asap rokok orang sekitar masih kuat. Akhirnya setelah diruqyah ngerokok lagi, nyoba. Tat, kok rokok ini pahit, Tat? Nah, tidak ada ceritanya rokok itu manis dan lezat. Yang bikin rokok manis dan lezat qarin, setan yang ada pada diri antum. Rokok itu tidak enak. Rokok zaman masa silam pakai tembakau 100%. Zaman sekarang tembakau 1%, 7.000 isinya lainnya racun. Nah, ngerokok kok enak, apalagi sekarang pakai vape. Ya, wah subhanallah, ini penyakit. Ini penyakit. Wah subhanallah, setelah ngerokok pahit, setelah itu berhenti ngerokok. Begitu pula para pecandu film porno, begitu pula mereka para pecandu onani. Syekh Muqbil rahimallahu ta'ala menulis buku untuk meluruskan pendapat Imam Syaukani yang mengatakan boleh onani. Disebutkan oleh Syekh Muqbil rahimallahu ta'ala dalam risalah qasirah, dalam buku yang kecil tipis, tentang klarifikasi yang benar gak boleh. Mending imma puasa solusinya, ya, imma zawaj. Kalau nggak mampu ya puasa, nggak mampu lagi puasa terus ditambahi Senin Kemis Ayyamul Bid puasa Daud, nggak mampu lagi mending nikah aja, ya, semampunya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Mohon maaf karena menyita waktu antum sangat banyak yang tersita, ya, hampir 1 jam, tapi semoga jadi pintu faedah. Sekali lagi, apa yang saya ucapkan jika salah, saya kembali kepada Allah dan mohon dimaafkan jika ada benarnya dari Allah semata. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk mendatangi semua ketaatannya, menjauhi semua larangannya, dan semoga Allah sembuhkan orang-orang sakit di antara kita, fisiknya, psikisnya, jaga medisnya ataupun non medisnya, dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya, alafu minkum kepada para asatidzah, juga ketua DKM, juga ikhwan akhwat, bapak ibu-ibu, wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.